pesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun sore hari ini Bapak Ibu Saudara berada, kita mau tetap percaya, kita mau tetap berharap dan selalu mengucap syukur. Sore hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta, kiranya Roh Kudusnya dicurahkan bagi setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh datang mencari hadiratnya. Mari kita sama-sama, kita mau satukan hati kita sama-sama mau berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan yang baik bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh datang dalam hadirat-Mu Bapa. Untuk kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah-Mu Tuhan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari Bapa, sebelum kami Tuhan melayani Engkau, kuduskan setiap kami. Layakkan setiap hidup kami Tuhan. Dengan setiap pujian pada sore hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bila sore hari ini kami boleh ada, itu semua karena kekasih-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berajalah Roh Kudus tengah-tengah kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Katakan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmat
dengan jiwa kami, semangat kami untuk sungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang bekerja, ya Roh Kudus, Engkau yang bekerja Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mengalir turun Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh datang mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang mampu memuatkan kami. Roh Kudus-Mu yang sanggup Tuhan memberikan kami pengharapan yang baru ya Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati saudara. Angkat kedua tangan saudara. Undang Roh Kudus hadir. Undang Roh Kudus menjamah saudara dan saya sore hari ini. Haleluya, haleluya. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di harta-Mu, menyembah-Mu. Buka hati saudara. Ku buka hati untuk jamaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di harta-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di harta-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di harta-Mu, menyembah-Mu. Di harta-Mu, menyembah-Mu. Di harta-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan sesuai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus penuh atas setiap kami Tuhan. Kami bisa memuji Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hey! Ketika Roh Kudus tercurah, ada sukacita bagi setiap kita semua umat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak sama
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya karena kuasanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi bersukacita, lebih lagi bersorak bagi Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita. Sama-sama, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, memulihkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa akan dipatahkan. Oh, mari bersorak, sama-sama kita katakan, hey, anggur, mari kita curahkan anggur baru umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru, oh anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, oh nyata kuasanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Percaya bahwa ketika Roh Kudus tercurah bagi setiap kita, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita bisa mengalami perubahan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan hidup, firman Tuhan berkuasa bagi setiap kita. Mari kita lebih dalam menyembah Dia, mari kita lebih dalam memuji Dia. Terima kasih Bapa, bahwa ku lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bahwa ku lebih dalam masuk dalam
lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Sama-sama katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Mari jemaat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan mengubah setiap hidup kita, memperbaharui setiap kita. Haleluya, ku dipenuhi yang menuntun setiap kami, yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, ya Roh Kudus, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Amin, amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku, dipenuhi kuasa yang menuntun, yang menghibur, bahkan menguatkan setiap kami menjadi sempurna penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus menuntun setiap kami. Kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berbicara bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu, Kau pakai, Kau urapi Tuhan, sehingga melalui pemberitaan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, menghibur setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di bulan Mei ini ada dua peristiwa yang sangat penting. Yang pertama adalah kenaikan Yesus ke surga. Dan yang kedua adalah Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Pentakosta selalu berkaitan dengan api.
Karena Kisah Rasul mengatakan bagaimana Roh Kudus itu tiba-tiba muncul dalam bentuk lidah-lidah api. Dan lidah-lidah api itu memenuhi para murid-murid Yesus. Pada peristiwa Pentakosta itu adalah sebuah peristiwa di mana Allah ingin tinggal bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus datang dalam bentuk api dalam hidup kita sebagai orang percaya. Api yang membersihkan kita dari dosa. Api kasih Tuhan yang terus membara, memberi kita semangat, gairah yang baru di dalam Tuhan. Lidah api Roh Kudus membuat para murid Yesus berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan orang-orang yang mendengar mereka mengerti apa yang dibicarakan, yang disampaikan oleh para murid. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. Sekalipun mereka berasal dari bangsa dan latar belakang yang berbeda daripada pengikut Yesus. Tembok-tembok bahasa didobrak karena api Roh Kudus turun dalam kehidupan para murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup tidak bisa terlepas dari api. Kita masak, kita perlu api. Api memberikan terang. Api memberikan kehangatan. Api itu memurnikan, api itu membersihkan. Api itu membentuk sesuatu seperti seorang pandai besi membentuk sesuatu lewat api. Demikian juga dengan kuasa Roh Kudus. Api Roh Kudus yang bukan hanya memberikan terang, memberikan kehangatan, membersihkan, memurnikan. Tetapi api Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya peranan Roh Kudus itu dalam hidup kita orang percaya. Karena tidak ada seorang pun yang akan punya kehidupan iman yang berkemenangan tanpa adanya pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak mungkin punya kehidupan iman yang berkemenangan dan perkembangan rohani yang baik kecuali kita terus bertumbuh dalam firman dan terus dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu sangat penting untuk saudara dan saya selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, hari ini kan saya sampaikan betapa pentingnya orang percaya itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, mengapa orang percaya itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Paling tidak ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada sore hari ini buat kita semua. Supaya kita semua mulai membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus-Nya mulai memenuhi hidup kita. Yang pertama, saudara. Mengapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena hidup orang Kristen akan memiliki kuasa dalam melaksanakan amanat agung. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat ini. Tetapi kamu harus menunggu di Yerusalem sampai kamu memperoleh kuasa dari atas. Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan memiliki kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam amanat agung Yesus memerintahkan pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Semangat Injil itu pergi, pergi dan pergi. Tetapi Kisah Rasul mengatakan, Yesus perintahkan mereka harus menunggu di Yerusalem. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka harus menunggu di Yerusalem. 10 hari mereka menunggu. Dan pada hari yang ke-10 Roh Kudus tiba-tiba turun dan memenuhi mereka. Pada hari itu yang kita kenal dengan nama Pentakosta. Dan sejak hari itu kuasa Roh Kudus ada dalam diri para murid tidak bisa dihentikan. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, saudara akan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus itu berkarya lewat kehidupan para murid. Kuasa Roh Kudus termanifestasi lewat kehidupan para murid.
Ya bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja lewat pelayanan murid-murid Yesus. Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang bertobat. Bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit. Mujizat-mujizat terjadi dengan mudahnya lewat pelayanan murid-murid Yesus. Kuasa Roh Kudus mulai menembus segala golongan manusia yang ada pada waktu itu. Sepertinya kehidupan para murid yang penuh kuasa nggak bisa lagi dibendung. Mau tidak mau masyarakat akan melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada kuasa Allah menyertai kehidupan para murid. Mengapa? Karena mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sesudah amanat agung, Yesus memerintahkan bukan hanya murid-murid yang bekerja, tapi banyak orang-orang yang bekerja. Kalau sudah perhatikan, Kisah Para Rasul ini sebuah kitab yang tidak punya pesan penutup. Artinya apa? Kitab ini belum berakhir. Artinya akan ada banyak kisah-kisah yang lain yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan kita yang akan terus melanjutkan. Dan kita tahu bahwa setelah amanat agung diberikan Roh Allah yang mendampingi, menguasai, memenuhi dan mengurapi para murid, itu juga menyertai orang-orang yang percaya lainnya. Yang mengutus orang percaya lainnya, ada David Livingstone, dia pergi ke Afrika, menggoncangkan Afrika. Ada Hudson Taylor, ada Richard Timothy, dia pergi ke Tiongkok. Ada Judson pergi ke Burma, ada Nomensen pergi ke Tapanuli. Ada banyak orang-orang yang pergi ke banyak-banyak tempat. Dan kuasa Roh Kudus memakai mereka semua, menyertai mereka semua, mendampingi mereka semua. Dan lewat kuasa Roh Kudus itulah di dalam saudara dan saya kita bisa merasakan dan melanjutkan kisah para rasul dengan kisah-kisah yang berikutnya. Saya percaya kalau kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara akan banyak mengalami perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kuasa, mujizat, bahkan keselamatan jiwa-jiwa lewat hidup saudara dan saya akan dimenangkan. Penginjilan bukan pidato, saudara. Bukan bicara tentang pertambahan gereja, anggota gereja, tidak. Bukan bicara tentang megahnya gedung gereja supaya orang lain melihat, oh gereja saya besar, oh gereja saya berkembang. Tidak. Penginjilan adalah peperangan rohani yang merebut manusia yang diciptakan menurut peta dan gambar Allah yang berada dalam tangan iblis agar mereka keluar dari sana. Direbut dan dimasukkan dalam kerajaan Allah. Maka tidak boleh seorang pun mengabarkan Injil tanpa kuasa Roh Kudus. Karena setan tidak takut dengan gereja yang besar. Setan tidak takut sekalipun saudara punya teologi yang mendalam, teologi yang hebat, pengetahuan Alkitab yang luar biasa, setan tidak takut. Tapi setan sangat takut dengan orang yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini, mintalah urapan dan kuasa Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Karena saya percaya setelah Roh Kudus memenuhi hidup saudara, saudara akan diberi kuasa, diberi urapan, diberi kekuatan, diperlengkapi dan dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Maka setiap saudara bersaksi, setiap saudara berkata-kata tentang Injil, ada kuasa Allah yang menyertai hidup saudara dan saya. Yakin dan percayalah bahwa ada kuasa yang mengalir di balik ucapan kata-kata saudara ketika saudara bersaksi, bercerita kepada teman saudara, menyampaikan sesuatu tentang firman Tuhan. Saya percaya berita keselamatan yang saudara sampaikan akan disertai dengan kuasa yang bisa merubah setiap hati manusia. Ada seorang suami yang suka mabuk-mabukan, saudara. Dia suka bertengkar, dia suka pesta pora. Istrinya selalu menderita karena suaminya jauh dari Tuhan. Nah, suatu hari ketika suami ini pulang ke rumah, dia disambut sama istrinya dengan baik. Kemudian istrinya mulai bercerita, suamiku, di kota kita kedatangan seorang pengkhotbah yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, namanya Billy Graham. Dia sedang KKR di stadion.
Ayo kita ke sana. Kita ikut ibadahnya Billy Graham. Tapi si suami menolak. Enggak, aku enggak mau. Ngapain ikut ibadah? Enggak. Akhirnya yang si istri mulai membujuk. Oke lah, kalau kamu enggak mau ikut ibadah KKR, tapi kan bisa tolong antar saya. Itu stadion jauh sekali. Bisa enggak kamu antar saya saja. Akhirnya karena sekedar mengantar si suami mau. Oke lah, kalau sekedar mengantar aku mau. Jadi diantarlah si istri ini menuju tempat KKR di stadion cukup jauh. Jadi ketika sampai di lokasi stadion itu, si suami parkir mobilnya dan si istri, ya sudah sekarang silakan kamu masuk. Nah si istri ini masuk saudara, ikuti ibadah KKR. Nah si suami ini kan menunggu di parkiran. Dia tidak ada kerjaan, dia beli kacang, dia minum Coca-Cola, dan dia nunggu di parkiran mobil. Nah rupanya setiap KKR Billy Graham ini selalu banyak pengunjung yang datang. Sehingga akhirnya seringkali membeludak. Nah panitia KKR ini memberikan speaker yang mengarah keluar. Sehingga speaker ini akhirnya bisa didengar dan bisa diikuti oleh orang-orang yang ada di luar stadion. Nah mau tidak mau si suami ini akhirnya mendengar apa yang dikatakan dikhotbahkan oleh pendeta Billy Graham ini. Nah ketika sambil makan kacang di mobil sambil minum Coca-Cola, dia mendengar berita tentang keselamatan yang disampaikan oleh Billy Graham. Dan tanpa sadar apa yang disampaikan oleh Billy Graham ini bercerita tentang hidupnya. Sepertinya yang disampaikan, yang diceritakan itu tentang hidupnya. Dia tidak tahu Billy Graham juga tidak tahu siapa dia, tapi kenapa yang disampaikan, yang diceritakan itu persis seperti hidupnya. Jadi dia ikuti sampai pada akhirnya ketika altar call diserukan oleh Billy Graham. Pria ini tidak tahan, dia menangis. Di tempat parkir dia menangis, dia merasakan hadirat Tuhan, dia angkat tangan. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oh dia sukacita. Tidak ada orang yang melayani, tidak ada orang yang membawa dia kepada Billy Graham, tidak ada. Dia hanya menerima lawatan Roh Kudus sendirian di sana. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus bekerja lewat kata-kata seorang pengkhotbah. Kata-kata itu menusuk sampai ke dasar hatinya. Mengubahkan dia, menginsyafkan dia akan dosa. Begitu KKR selesai, istrinya keluar. Langsung si suami menyambut istrinya dan berkata, Mama, aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istrinya tidak percaya. Memangnya kamu tadi masuk ke dalam? Enggak, saya tidak masuk ke dalam. Enggak mungkin kamu terima Yesus, bagaimana caranya? Aku dengar ada speaker yang berbicara keras. Suara hamba Tuhan itu aku dengar dengan jelas. Aku dengar, aku perhatikan khotbahnya. Dan hari itu aku dijamah Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya mereka berpelukan, mereka bersyukur karena Tuhan lawat suaminya dengan luar biasa. Dan keluarga ini diberkati. Akhirnya si suami ini menciptakan lagu-lagu rohani, saudara. Salah satu lagu rohani yang kita tahu, saudara, yaitu tak tersembunyi kuasa Allah. Ya ini pria yang menciptakannya, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam penginjilan. Tanpa kuasa Roh Kudus, firman Allah yang disampaikan hanya bisa menjangkau akal manusia. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, dia akan menjangkau sampai ke dasar hati yang paling dalam orang-orang yang mendengarnya. Dan Roh Kudus akan menginsyafkan orang akan dosanya, akan menyadarkan kebutuhan pengampunan dosa. Dan hanya Roh Kudus yang bisa melunakkan hati yang keras, membuka hati yang tertutup. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka dan memulihkan, menghancurkan setiap hati yang keras, meyakinkan hati yang ragu-ragu. Gak ada kata-kata manusia yang bisa merubah hati seseorang. Hati manusia hanya bisa dilembutkan, hanya bisa dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus yang tersampaikan lewat kata-kata saudara dan saya.
Oleh sebab itu betapa penting ketika saudara mulai bersaksi, ketika saudara mulai menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman, kepada siapapun juga. Minta pimpinan Roh Kudus, minta kuasa Roh Kudus untuk menyertai saudara. Supaya lewat kata-kata saudara yang sederhana itu membuat Roh Kudus mengurapi kata-kata itu dan mulai melembutkan hati yang keras, mulai menghancurkan keangkuhan manusia dan mulai menyadarkan mereka betapa mereka butuh pengampunan dari Tuhan. Kita nggak bisa lepas dari kuasa Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus bekerja sehingga orang-orang menyadari akan dosanya dan mulai membuka hatinya bagi Yesus. Kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus ada buat hidup saudara, saya percaya tidak ada hal-hal yang tidak bisa kerjakan. Karena janji itu pasti. Saudara akan punya kuasa yang luar biasa. Ya, Markus 16 ayat 17 sampai 18 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit itu akan sembuh. Oleh sebab itu hari ini ayo minta saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mulai andalkan dia, hidup dalam pimpinannya. Maka saya percaya hasilnya kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas itu tidak akan bisa dihentikan dalam hidup saudara. Akan mulai menyertai saudara dan hidup saudara akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Ini betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita nggak bisa menobatkan manusia. Kita nggak bisa merubah hati manusia. Tapi dengan kuasa Roh Kudus. Sekeras apapun hati manusia, Tuhan bisa lembutkan, Tuhan bisa ubahkan, menyadarkan mereka betapa mereka sangat berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Ini yang pertama, mengapa Roh Kudus harus memenuhi kehidupan kita. Minta kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang kedua saudara, Roh Kudus akan membuat kita berani untuk melakukan kebenaran. Berbicara tentang kebenaran. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau kita lihat latar belakang para murid, siapakah mereka saudara? Bukankah mereka itu orang-orang biasa, orang-orang sederhana, bahkan tidak punya pengalaman. Dilihat dari kacamata duniawi, mereka orang-orang yang tidak punya pengaruh. Bahkan tampaknya mereka nggak bisa diandalkan, mereka hanya nelayan, mereka orang-orang rendahan. Tetapi fakta sejarah tidak bisa dibantah. Fakta sejarah membuktikan bahwa kekristenan menjadi sangat besar. Bukan karena mereka hebat. Bukan karena mereka pintar khotbah, bukan. Tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan mereka untuk bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Roh Kudus itulah yang mendampingi, yang menguasai, yang menuntun, yang mengurapi, yang mengirim mereka ke berbagai tempat. Dan mereka disertai dengan tanda-tanda ajaib. Kemana mereka pergi, di situ kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Petrus yang mantan nelayan, yang pengecut, ditegur seorang wanita kecil, gadis kecil, oh aku tidak kenal dia. Petrus ini pengecut. Tapi ketika dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia dengan berani berkhotbah di hadapan ribuan orang. Lalu Alkitab mengatakan 3.000 orang bertobat pada hari itu. Karena apa? Karena kata-katanya yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran.
tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Lihat, Paulus menjadi orang yang sangat berani negur orang. Ya, kapan Paulus menjadi orang yang sangat berani? Ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dia berani menegur kesalahan orang. Dia berani menyatakan apa yang benar, apa yang salah. Keberanian ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Karena orang tanpa kuasa Roh Kudus, mereka ada dalam resiko yang sangat besar. Nyawa taruhannya. Tapi Paulus yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, dia berani menyatakan kesalahannya. Dan saya percaya Roh Kudus membela dia, menyertai dia, mendukung dia. Ada 2 orang pemuda, saudara. Ada 2 orang pemuda. Mereka, satu orang ini mau pulang kampung. Ini kisah terjadi di Bangladesh. Jadi mau pulang kampung. Nah, sebetulnya pemuda ini berasal dari agama seberang. Tiba-tiba mereka percaya karena Tuhan jamah, akhirnya menjadi orang percaya. Nah, satu ini mau pulang kampung dan temannya ikut. Temannya ikut karena mereka percaya bahwa keluarganya pasti bukan orang-orang yang percaya. Nah, sampai di rumah mereka tahu bahwa papa dari si temannya ini adalah orang yang keras. Tapi mereka percaya bahwa kalau mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan menyertai mereka, mereka pasti aman. Nah, sampai di sana rupanya ayahnya sedih karena 2 orang kemenakannya itu sakit keras. Pada waktu itu sakit disentri itu merupakan sakit yang sangat cukup serius. Bahkan banyak orang yang akhirnya meninggal karena kekurangan cairan. Nah, pada waktu itu 2 keponakannya ini terserang disentri. Cairan banyak terkuras. Sepertinya mereka tidak punya pengharapan apa-apa, mereka juga tidak punya uang, tidak punya dana, bahkan mungkin obat-obatan juga terbatas. Mereka hanya bisa menunggu waktu saja. Melihat keponakan yang menderita, ayahnya ini sedih. Akhirnya salah satu temannya berkata, "Pak," dia digerakkan oleh Roh Kudus, didorong oleh Roh Kudus untuk bisa menyampaikan sesuatu. "Pak, bukankah Bapak percaya pada Isa Al-Masih?" Ya. Firman Allah berkata bahwa dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa mengadakan banyak mujizat. Boleh enggak saya berdoa untuk kemenakan Bapak yang sedang sakit? Di dalam nama Isa Al-Masih. Ya, akhirnya karena enggak ada sesuatu yang bisa dia lakukan, ya sudahlah, silakan kamu berdoa. Akhirnya dengan penuh keberanian si temannya ini datang dan mulai berdoa. Jadi 2 orang ini berdoa, mendoakan yang sakit, keponakannya sakit. Dalam kondisi yang lemah dia doakan. Doanya sederhana. Minta Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Isa Al-Masih, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Amin. Ya, seketika itu juga 2 anak ini seger, saudara. Sehat. Ya, dan akhirnya melihat kondisinya berubah, si ayahnya kaget. Dia tidak percaya. Mengapa kok tiba-tiba 2 kemenakannya yang sakit, yang lemah, yang sudah parah ini tiba-tiba seger, sehat, dan sudah tidak buang-buang air lagi. Di tengah-tengah kebingungannya ini tiba-tiba dia mendengar, ya, berita ini mulai didengar oleh tetangga-tetangga sebelahnya. Nah, rupanya ada tetangganya juga sakit. Dan minta tolong kedua pemuda ini untuk bisa mendoakan mereka. Tolong doakan anak saya juga sakit, menderita. Akhirnya didoakan oleh 2 orang ini. Detik dia mendoakan kedua tetangganya yang sakit itu. Detik itu juga Tuhan menyembuhkan dengan sempurna. Akhirnya banyaklah orang-orang yang sakit disembuhkan. Banyak orang-orang yang sakit di sekitar itu dikumpulkan dan disembuhkan Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak kesaksian-kesaksian luar biasa. Dan akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa?
Karena ada dua orang yang mendengar suara Roh Kudus dan dengan berani menyatakan siapa Isa Al-Masih itu. Dan dia disembuhkan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Roh Kudus membuat kita berani berkata untuk kebenaran. Kalau saudara memiliki ketakutan untuk bersaksi, menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain, berdoa, minta kuasa Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Saya percaya Roh Kudus akan berikan kekuatan, keberanian untuk mulai menyaksikan. Jangan takut dengan hasilnya. Biarkan dia yang bekerja. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di balik kata-kata saudara. Kata-katamu yang sederhana. Engkau tidak perlu kata-kata yang tinggi, kata-kata yang hebat, tidak. Biarkan lewat kata-katamu yang sederhana. Tapi dengan urapan dan kuasa Roh Kudus mulai mengubah hati dan menjamah hati orang yang mendengarnya. Saya percaya sekalipun kata-kata kita sederhana tapi disertai dengan urapan Roh Kudus, saudara akan melihat bagaimana kuasa Allah yang dahsyat itu mulai bekerja kepada orang-orang yang dimana saudara mulai menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Mengapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Supaya kita punya keberanian untuk bisa menyampaikan sebuah kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus tidak meninggalkan para murid sendirian. Dia naik ke surga, dia berpesan, aku akan kirim penolong yang lain. Dan penolong yang lain ini adalah penolong yang sama yang menyertai saudara dan saya hari ini. Mengapa dikatakan penolong yang lain? Dalam bahasa aslinya kata yang lain itu sebetulnya mendahului kata penolong. Maksudnya apa? Kalau Yesus bilang penolong yang lain artinya murid-murid sudah ada penolong pendahulu. Siapakah itu? Yesus sendiri. Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka yang menjadi penolong para murid pada waktu itu. Tapi ketika dia harus pergi ke surga, dia harus tinggalkan mereka. Yesus berkata, aku akan kirim penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus hadir untuk bisa menghibur kita. Ya, tugas penolong itu banyak, saudara. Dia Allah yang menghibur kita. Karena dia adalah roh penghibur. Kristus tidak menjanjikan kepada kita sebuah kehidupan yang serba nyaman, serba senang, tanpa kesulitan, tidak. Yesus tidak menjanjikan kehidupan yang lancar, yang baik-baik saja, tidak. Yang Yesus janjikan adalah kehadirannya lewat rohnya yang selalu ada bersama-sama dengan kita di waktu susah, di waktu senang, waktu-waktu sulit, waktu-waktu bahagia. Dia berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Di saat peristiwa yang paling menyedihkan sekalipun rasa sakit, rasa kecewa. Di saat itulah Roh Kudus mulai melayani kita. Sebagai salah satu dari namanya yaitu roh penghibur. Dia mulai menghibur kita. Karena memang namanya roh penghibur. Kata-kata yang damai, kata-kata yang meyakinkan kita, memberikan kekuatan, kesejukan, ketenangan di saat kita susah. Memberikan pengharapan yang baru. Sebagai salah satu bukti sampai hari ini kita ada. Dengan melewati ada banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak nyaman dalam hidup ini. Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Buktinya kita ada sampai hari ini. Itu karena salah satu peran dari Roh Kudus yang menghibur saudara. Yang memberikan kekuatan buat kita. Yang memotivasi kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Mungkin hati kita susah, hati kita sedih. Tapi di tengah-tengah kesedihan ada sebuah suara yang mengatakan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Itu kata-kata Roh Kudus yang menghibur saudara.
Bersyukur kita punya penolong, kita punya roh penghibur yang selalu ada menemani kita sampai hari ini. Sekalipun kau sendiri, sekalipun engkau mungkin tidak ada yang peduli dengan saudara, tapi percayalah ada roh Allah yang menghibur saudara, menemani saudara. Saya percaya roh penghibur akan memberikan kekuatan yang baru. Dan dia bukan hanya menghibur kita, bahkan di saat kita lemah, kita tidak punya kekuatan. Roh Kudus berkata dia akan membantu kita untuk berdoa kepada Bapa dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa kepada kita, untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di tengah-tengah penderitaan yang paling berat dan paling sulit pun mungkin kita nggak bisa berkata-kata. Tapi Roh itu membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa. Bersyukur untuk Roh Kudus yang hadir dalam hidup saudara dan saya. Yang selalu menguatkan, yang selalu menopang kita, membantu kita melewati masa-masa yang berat. Roh Kudus juga hadir untuk mengajar saudara dan saya. Yohanes 14 ayat ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini peran Roh Kudus yang sangat luar biasa yang akan membantu kita masuk dalam pertumbuhan-pertumbuhan rohani. Next level yang berikutnya, saudara bisa memahami firman Tuhan. Ya, saudara bisa mengerti firman Tuhan dengan baik itu karena peran Roh Kudus yang mengajar kita. Yang menuntun kita dalam kebenaran. Bahkan mungkin di saat-saat yang berat sekalipun tiba-tiba muncul ayat di pikiran kita. Yaitu peran Roh Kudus yang mengingatkan kembali. Mungkin kita sedang khawatir, mungkin kita sedang cemas dengan sesuatu yang mungkin kita nggak tahu bagaimana hasilnya. Kita tidak ada pengharapan mungkin, tiba-tiba muncul sebuah kata-kata firman Tuhan. Allahku akan memenuhi keperluanku dengan segala kemuliaannya. Ada banyak kata-kata firman yang tiba-tiba muncul dalam pikiran kita. Siapa yang memberikan? Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita. Semua yang sudah kita dengar, semua yang kita baca tiba-tiba muncul dalam pikiran kita. Itu Roh Kudus yang melakukan. Kita bersyukur punya Allah Roh Kudus yang ada, diam bersama-sama dengan kita. Dia bukan hanya menghibur, dia bukan hanya membantu kita dalam kelemahan kita, dia juga Allah yang mengajar kita, menuntun kita, mengingatkan kita. Saat kita salah, kita berjalan pada jalan yang salah, dia mulai ingatkan kita. Jalanmu salah, jalanmu keliru. Ayo kembali pada jalan yang benar. Bersyukur karena Roh Kudus ada membantu kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia ada menolong kita untuk selama-lamanya. Saya bersyukur. Nah, saya berdoa supaya setiap saudara pada malam hari ini mulai membuka hati. Dan izinkan Roh Kudusnya mulai memenuhi hidup saudara. Kalau hidup saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka rohnya yang memenuhi hati saudara akan menguasai hidupmu. Membuat hidup saudara berbeda. Membuat hidup saudara berjalan dalam kehendak Allah. Pelayananmu akan menjadi sebuah pelayanan yang berbeda. Pelayanan yang bisa memberikan dampak. Memberkati orang, menjamah hati orang, memulihkan hati orang. Karena apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, itu diurapi, disertai dengan kuasa Roh Kudus. Malam hari ini buka hatimu. Izinkan Roh Kudusnya di hari Pentakosta ini kembali memenuhi hidupmu. Supaya hidupmu dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan sukacita. Dan biar itu memberikan semangat yang baru untuk sudah bekerja untuk Tuhan. Melakukan sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kalau hidupmu selalu diwarnai dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya sukacita yang keluar. Tapi berkat-berkat. Kuasa Tuhan akan mulai dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Saya berdoa buka hatimu.
Dan izinkan dia mulai menguasai, memenuhi hidupmu sekali lagi hari ini. Saya percaya biarkan hidupmu menjalani sebuah kehidupan yang berbeda, yang penuh dengan kuasa bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan seorang penolong yang lain buat kami. Hari ini Tuhan Yesus ada di sorga, menyediakan tempat bagi kami. Dan dia bersyafaat bagi setiap kami. Berdoa bagi kami. Supaya setiap kami yang ada di dunia ini diberikan kekuatan. Menjalani kehidupan iman yang penuh dengan kemenangan. Tapi kami percaya kami tidak bisa melangkah sendiri. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu yang mulai memenuhi kami. Yang memampukan kami berjalan dalam kebenaran. Yang mengingatkan kami akan setiap firman Tuhan. Yang mengajar kami, yang menuntun kami, yang menghibur kami, yang membantu kami dalam kelemahan. Bahkan memberikan kuasa ketika kami mulai bersaksi menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami percaya hidup kami berbeda. Hidup kami yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Hidup kami akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, selalu penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mari ya Roh Kudus, Engkau lawat jemaat-Mu yang ada di rumah pada malam hari ini. Penuhi setiap jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarkan mereka punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Engkau. Lawat mereka, penuhi mereka. Kami percaya setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap jemaat yang di rumah yang menantikan kuasa Roh Kudus, hari ini dalam nama Yesus kami percaya akan ada banyak orang-orang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, hidup mereka akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Hidup mereka akan punya kuasa yang luar biasa. Mereka berdampak, mereka menjadi terang, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa sekali lagi untuk Indonesia. Engkau berkati, Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan wabah ini berakhir. Tapi kami percaya Engkau punya rencana yang besar buat Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa. Diberkati Tuhan, akan dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang besar dengan Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan, berkati pulihkan ekonomi, pulihkan segala sesuatu. Berkati juga kota Bangkalan, berikan kedamaian, ketenangan bagi setiap orang-orang percaya yang ada. Mereka yang mungkin harus bekerja di rumah, mereka mungkin harus mengerjakan pekerjaan dengan cara yang terbatas. Tapi kami percaya berkat-berkat Tuhan tidak akan pernah berkekurangan buat hidup orang-orang yang percaya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang di rumah, yang mendengar siaran lewat YouTube ini Tuhan, kami percaya berkat-berkat Allah juga melimpah buat mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah. Terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dengan seluruh keluargamu. Diberkatilah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Dari hatiku